kasih tolong pindah. Sejak kapan kejadian Ibu? 2 kali kasih dulu Ya, 2 di kali? rumah iya. Mana buku pinnya? Coba lihat. Ayo udah saya kasih di bawah pindah. Ada di kita rasa Bu. Yang sudah ini bidang sakit kepala. Apa kalau ada sakit kepala tak? Apa ada lagi sakit selain kepala? Anu tidak ini sakit. Sakit di perut tak? Bola yang bilang. Ada dokter di sebelah. Ya dokter. Sampai kak. Ini sakit perut bidan. Oksigen. Tuh, Mas, kita rasa masih pusing. Jadi, kita mau baca, Silakan pindah. Silakan. Baik juga dokter di Matus kan lapor sertanya melapor nih lapor dulu telepon oh kasih dulu cepat PMG 4 Pak Di sambil saya datang ke situ pastikan kejadiannya anaknya bagus Ji siap dok berapa berat? Anak-anak Di normal. Jadinya 64 tahun ya. Enggak itu. Ibu di sini saya kasih masuk dulu Pak Tak. Dijadinya berapa tadi Tuti? 146. Guringnya. Ya. Pasang. Sampai Ibu Di. Tarik nafas sedikit Di. Ya, tes keluar dulu timpa dulu. Bagaimana awalnya tadi ini Bu? Untuk tiba-tiba kejang? Ya, sudah 2 kali kejang di rumah karena memang udah bilang dokter bawa pintu tapi tidak ada uangnya. Kami punya uang kejang. Miring kiri Bu. Iya, saya ingat memang itu hari Di kayaknya dirujuk sama dokter di sini Di. Iya. Enggak langsung dibawa ke rumah sakit. Itu hari Di waktu di ini apa masalah tak tadi? Disuruh ke rumah sakit dan tapi tidak bawa.
Padahal itu bisa jadi urus BPJS-nya kalau memang tidak ada biaya toh sebenarnya bisa langsung diuruskan untuk emergensi, jadi langsung aktif BPJS-nya kalau mau melapor saja dulu ke Disunta atau Pak Desata, berambil keterangan di sini dari dinas sosial, baru kemudian diaktifkan BPJS-nya ibu. Selama KTP di Mamuju langsung diaktif. Jadi ini mau dikonsul dulu sama dokter untuk ininya. Selanjutnya akan dirujuk ke ini deh. Nanti kita urus anunya kalau memang tidak ada biaya tak BPJS-nya bisa nanti kita langsung aktifkan ya Bu ya. Iya suruh. Dari mana suaminya Ibu? Oh masih ada di luar. Oh iya. Tadi buku pinnya di mana Ibu? Ada tadi kita bawa. Nanti kita bawa suamiku. Suaminya. Iya. Ya mau aja kita kalau dirujuk langsung ini Bu ya. Ya. Mau ke rumah sakit mana Ibu? Mau dirujuk ke rumah sakit mana? Yang mana saja yang bagus Iya. Persiapan rujukan. Persiapan rujukan. Setelah itu kalau pasiennya sudah stabil, kita maintenance dengan MDO 4-nya, lalu kita persiapkan rujukan, kita hubungi sisrut rumah sakit yang dituju untuk persiapan persalinan di rumah sakit. Ya, terima kasih. Kita sudah melakukan drill emergency sederhana saja di puskesmas. Gimana Ibu tadi perasaannya jadi ibu pasien? Saya tadi perasaannya bahwa pada saat datang hanya satu bidan perawat yang di luar, jadi kayak lama begitu baru datang. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu sebagai anak yang eklamsi, gimana ceritanya? Apa perasaan Ibu? Pusing ya? Deg-degan tadi dong. Deg-degan tadi ya. Terus kemudian bidan yang jaga di sini tadi siapa? Bidan siapa? Bidan Masito. Oke, Bidan Masito sama bidan? Ada bidan Nadia, ada bidan Tuti, ada bidan Sun. Ada bidan. Gimana satu-satu? Gimana perasaan begitu datang lagi enak-enakan ngobrol terus tiba-tiba ada pasien eklamsi? Kaget dong, pasti kayak kan biasanya juga ada sebelum pasien datang kalau dari Pustu begitu kan kita dikabari dulu dok. Jadi biasanya kami sudah siap memang di sini terus kayak hubungi dokter. Kalau jam pelayanan kan biasanya ada dokter yang standby. Jadi kami juga langsung konsul ke dokternya setelah sebelum pasiennya datang. Tapi kalau misalnya pas jaga kayak sifannya datang dia malam atau siang ya sore ya seperti ini dok, nanti kita via on call-nya ke dokter dokter umum. Makasih. Kalau Ibu tadi jaga di mana? Jaga di sini juga tadi kebetulan. Gimana tadi dalam memerankan ini? Panik dok, panik juga. Ya, dok. Padahal udah tahu simulasi loh. Tapi kok panik? Tetap panik. Oke. Jadi apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya bisa diperbaiki supaya dalam proses pelayanan nggak jadi kacau kan? Nah, kira-kira gimana? Komunikasi mungkin ke keluarga pasien, koordinasinya juga ke teman-teman. Saya sudah tahu. Ya caranya gimana? Caranya gimana? Ada satu yang infus, satu ambil oksigen, ada obat, ada yang hubungi dokter kalau misalnya dokternya tidak ada di sini. Oke, bagus. Gimana pendapat Ibu tadi? Lumayan panik dok. Terus, Ibu tadi sebagai apa? Membantu ya dok. Sebelah mana? Kanan, kiri, bawah, atas? Oksigennya kenapa? Pengambilan peralatan dok. Pengambilan peralatan. Oke, bagus. Berikutnya saya ke dokternya. Dok, gimana tadi dokter menerima konsulan ini? Ya. Ceritanya gimana? Jujur pada saat ini karena ini kasus yang jarang terjadi, bahkan saya 8 tahun di sini belum pernah ketemu kasus ini. Jadi kalau dari saya mungkin ya lebih banyak terus mengulang ilmunya untuk tata laksana ini, karena kita tidak tahu kapanpun bisa saja ada pasien datang seperti ini. Makanya juga pentingnya ditempel SOP tata laksana. Jadi kalaupun kita lupa ada yang mengarahkan kita, oh ya yang diberikan ini, seperti itu dok. Terus selama ini juga kalau misalnya memang ada penanganan yang kita tidak mampu di sini, biasanya kalau misalnya penanganan di sini kami sambil on call di dokter objinnya yang ada di rumah sakit, kita minta panduan apa tata laksana selanjutnya yang kita berikan. Gitu, dok. Oke, makasih. Tidak di sini. Oke, terima kasih pada tim dari Puskesmas Prangas di
Kabupaten Mamuju untuk sedikit simulasi di tingkat puskesmas. Poin pentingnya adalah di puskesmas itu tangkep stabilisasi rujuk. Apa? Tangkep Stabilisasi rujuk. Jadi pada kasus ini sudah keadaan sudah emergensi, tangkep. Berarti nggak boleh ditolak. Jadi betul tadi walaupun deg-degan, sudah lakukan sudah benar. Kemudian tadi ibunya panik sudah benar. Ya. Terus kemudian berarti di rumah sakit di puskesmas ini harus ada orang yang lebih responsif terhadap walaupun ya kasusnya kan jarang banget, tapi tetap harus ada yang responsif. Tadi kebetulan di bagian pendaftarannya ada yang mau pulang tapi terus menerima pasien tadi, kasihan dipanggil ibunya galak banget sih soalnya. Tidak mau Berikutnya bidan yang ada di sini bagus sekali responnya. Ingat yang di tata laksana di situ, tetap ingat ya, kita posisi di mana? Posisi kanan, posisi kiri, dan sebenarnya satu posisi di depan. Dokter posisinya di luar. Dokter itu nanti mengendalikan, ya. Jadi yang betul-betul bekerja kanan, kiri, atas. Nah, nanti tugasnya masing-masing itu nanti ada di buku petunjuk itu, baca lagi. Jadi posisi Anda begitu datang, saya posisi di sini, ya sudah termasuk tugasnya untuk mensupport obat, mensupport ini. Di situ tugas yang utama melakukan pemeriksaan tensi segala macam. Di sini tugas untuk oksigenasi segala macam. Terus yang di situ tugas yang paling utama itu komandannya. Yang kanan itu komandannya, itu nanti tensi, terus kemudian dia lapor ke dokter. Betul ya? Yang menjaga dia tetap bisa bernapas adalah yang di atas. Ini support, lari ambil ini, itu yang di sebelah kiri. Jadi begitu datang, posisikan masing-masing, ya, dan fungsinya. Jadi tapi ibu nggak selalu kiri terus, ibu suatu saat di kanan, suatu saat di atas. Jelas ya? Tadi sudah bagus, MG4 masuk betul. Terus kemudian oksigenasi masuk betul. Pasang kateter. Ingat, ini eklamsi, jadi nggak usah dipasang diperiksa refleks patelanya lagi. Jadi langsung masuk ke MG4-nya. Tadi yang dilakukan sudah betul bagus. Yang bisa diperbaiki di sini adalah tangkep, stabilisasi, rujuk. Nah, rujuknya ini masih lambat. Jadi harus disiapkan. Dok, sudah siap rujuk. Nah, udah. Jadi kemudian kalau masalah informasi kepada si keluarga itu sambil jalan, nggak usah nunggu pasien semua. Sisrut itu. Ya, sisrut jalan segala macam itu. Dokter mengendalikan, dokter tugasnya sisrut, hubungi sini. Dan kayak gini nggak pakai ditawarin, Bu mau ke rumah sakit mana. Nah, langsung karena emergensi dong. Emergensi harus ke rumah sakit mana. Nah, mananya itu tinggal mana yang sudah melakukan kerjasama sama sini. Gitu ya, yang sudah hubungan erat gitu. Mau apa, mutiara bunda, mutiara ibu, terus kemudian mau ini itu terserah. Tapi intinya langsung segera tangkep ke stabilisasi. Oke? Tos. Terima kasih, kita semua sudah berhasil melakukan simulasi drill emergency di Puskesmas Nangas. Alhamdulillah.